Ini dulu saya pangkas mepet sekali sama pangkal batang utama. Nah, dan nampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk program akar tahap lanjutan bahan bonsai sancang. Untuk bahan ini dulu saya budidaya dari cangkok ya, kecil sejari kurang lebihnya. Setelah panen dari turun cangkok, saya tanam di polybag. Kemudian setelah tumbuh subur di polybag, saya tanam langsung di lahan ground sini ya. Di bawahnya saya kasih tataan. Nah, setelah tumbuh subur di lahan ground sini, saya lakukan pengurangan seleksi akar dan saya sisakan ada beberapa akar di sini. Saya sisakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akar yang ke depan saya mau pakai. Setelah batang utama sudah sedikit agak besar, kemudian beberapa akar yang saya sisakan maksimal besar seperti ini, tahap berikutnya saya lakukan pembuatan alur ringan di area pangkal batang seputaran sini ya, masih nampak terlihat. Untuk alurnya ini bertujuan untuk pembengkakan pangkal batang bawah. Dan kondisi saat ini nampak ya, terlihat ya. Mungkin untuk muka bisa diambil dari sebelah sini, bisa juga diambil dari sebelah sini. Di sini saya mau mencoba melakukan tahapan membuat anak cabang akar, dimana setelah saya pernah praktek ya untuk pemotongan akar dari sebelah mana dulu, dan saya pernah mencoba juga hasilnya seperti apa, nanti akan saya tampilkan untuk teman-teman. Next, sebelum saya tampilkan untuk teman-teman hasil yang pernah saya lakukan, tahap akar sebaiknya kita lakukan dari sebelah mana dulu. Saya mau mencoba melakukan ini seperti apa yang pernah saya lakukan. Oke, saya mau langsung bongkar dulu untuk media tanamnya biar keseluruhan nanti akar yang sudah saya sisakan ada 7 nampak lebih jelas sebelum saya kerjakan. Di sini selesai sudah saya untuk mengerjakan tahapan akar ya. Jadi untuk
pemotongan total akar dari keseluruhan yang saya sisakan di tahap awal, memang sengaja di sebelah kiri ini saya bikin dari pangkal batangnya pendek, saya potong totalnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini agak sedikit panjang dari pangkal batangnya, karena memang konsepnya bahan ini untuk cabang yang pertama. Ini sudah terlihat oper ya, tapi untuk los pucuknya sudah saya pangkas. Tetap saya sisakan anak cabang yang masih tumbuh titik tunas untuk menghambat pembesaran cabang di sini, dan yang di sini masih los sampai ujung untuk mengejar ini nanti lebih besar lagi. Kenapa ini saya pangkas total di sebelah kanan dan kiri? Karena di pengerjaan sebelumnya pernah saya praktek ya. Jadi di saat pemangkasan awal total itu, kalau tumbuh akar duluan itu di sini nanti mau membengkak ya, sebelah kanan dan kiri. Karena ini konsepnya mukanya mungkin ke depan dari sebelah sini juga bisa, sebelah sana juga bisa ya. Jadi pengennya di sini nanti membengkak besar. Terus yang tampak di sebelah sini, dan nanti saya tampilkan yang di belakang ya. Ini hanya saya lakukan pemangkasan dengan teknik V keseluruhan ya, sisa akar yang di sebelah sini juga. Nah, ini nanti tahap terakhir ya, setelah di sini tumbuh akar kanan dan kiri di sini. Jadi memang saya ambil kesimpulan di bahan yang lain pernah saya lakukan, nanti saya tunjukkan di video akhir. Untuk pemangkasan total di sebelah kanan dan kiri dulu kalau mukanya dari sebelah sini, karena di saat tumbuh akar dahulu nanti di sini mau membengkak ya. Dan untuk di sini tentunya nanti kalau di sini sudah membengkak akarnya, anak cabang akarnya besar, di sini mau membengkak, otomatis di sini nanti keluar akarnya akan sedikit terhambat, karena di sini memang tampak depan, jadi tidak perlu membengkak banget ya. Dalam arti ya nanti ke depan juga mau membengkak dengan beberapa nanti proses kerangka dasar di atas. Nah, untuk pemotongannya sendiri coba kita cek untuk ditampak di sebelah sini ya, dari samping sebelah sini seperti apa untuk panjang potongan akarnya. Kalau nampak dari depan sini kurang begitu jelas ya. Nah, ini dia ya untuk kondisi dari sebelah sini ya, untuk pemangkasan akarnya. Spasi dari panjang akar yang saya potong dari pangkal batang sangat mepet sekali. Jangan takut ini nanti tidak mau membengkak. Jadi memang membengkaknya kurang lebihnya nanti kalau tumbuh anak cabang akar saya pengennya cuma sekian ya, kurang lebihnya ya, tapi nanti kita tidak tahu mengikuti alam ini nanti seperti apa kita berproses. Di sini juga sama, yang di sebelah kanan ini mepet sekali ya sama pangkal batang. Nah, coba kita cek dari sebelah kanan untuk bahan ini. Nah, ini untuk kondisi dari nampak sebelah sini ya. Kita lihat untuk kondisi saya lakukan pemangkasan. Nah, ini agak sedikit panjang, ini agak sedikit pendek, karena di depan tadi sudah saya sampaikan nanti ini untuk cabang yang pertama. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa, apa yang pernah saya lakukan ini nanti setelah saya rapikan tadi terakhir pakai peso cutter, tunggu kering dulu. Ini tadi juga sudah saya bersihkan pakai air, saya sikat bersih. Nanti tunggu kering, setelah itu kesemuan bekas luka kasih salep kambium. Kalau sudah benar-benar kering, kalau lebih maksimal lagi jangan langsung ditimbun ya, walaupun sudah kering, biarkan kambium jalan dulu. Kalau kambium di sini sama di sini sudah jalan, baru dilakukan untuk penimbunan. Dan satu lagi, seandainya teman-teman pengen pembengkakannya itu bisa maksimal tinggi sekian ya, nah ini bisa tinggi sekian, tak-taannya kalau bisa agak sedikit dinaikkan, tak-taan di bawah agak dinaikkan begini ya, jadi akar nanti jalannya tidak langsung turun ke bawah, bisa sedikit agak naik terus baru turun.
Nah, nanti ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman untuk proses lanjutan membuat bahan bonsai sancang dari nol ini. Oke, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi ya, akan saya tampilkan untuk teman-teman. Proses pengepresannya juga sangat sama seperti ini, mepet sekali, dan saya lakukan di sebelah kanan dulu sama kiri dulu seperti apa untuk bahannya. Fokus di akar yang sebelah sini ya, ini dulu akar besar ya, akar besar kurang lebihnya sekian, tapi agak sedikit turun ke bawah. Ini dulu saya pangkas mepet sekali sama pangkal batang utama, dan nampak terlihat untuk pembengkakannya ya. Jadi untuk pecahan anak cabang akar saya lakukan potong mepet, kemudian setelah tumbuh serabut akar banyak saya seleksi, saya sisakan 2 di sini, menutupnya nampak terlihat ya mulai membengkak. Nah, terus yang di sebelah sini sama seperti yang saya kerjakan tadi untuk pemangkasannya, mepet sekali sama batang utama. Kalau dilihat dari samping nanti mungkin akan sedikit lebih jelas ya untuk posisi pemangkasan beberapa akar yang sebelum saya pangkas ya, nampak terlihat di sini bengkak, terus di sini mepet. Ini di sini saya sisakan sedikit akar, nanti mungkin saya akan potong lagi. Nah, saya di sini untuk membuat kerangka dasar di atas, posisi di atas ya, mungkin akan saya lakukan kurang lebih 2-3 bulan lagi, menunggu untuk muka yang di sini sedikit natural ya, kurang lebihnya nanti seperti ini. Nah, jadi nanti sudah luka seperti ini, sudah seperti ini, dengan pemangkasan di atas membuat kerangka dasar, dengan berjalannya waktu kambium tetap akan jalan. Nah, oke teman-teman, ini tadi sedikitnya tip bagaimana saya berbagi untuk tahapan membuat anak cabang akar, di mana pemangkasan awal itu alangkah lebih bagusnya tetap kita lihat kondisi konsep di atas nanti untuk tampak depannya dari mana. Jadi untuk pemangkasan totalnya seperti yang apa saya sampaikan di depan tadi, kalau di awal kita proses, kita ambil dari sebelah sini, pemangkasan akar di tahap awal kita lakukan di sebelah kanan dan kiri dulu. Jadi untuk membuat anak cabang akar, pembengkakannya nanti akan lebih enak ya. Kalau kita ambil pemangkasannya di sini dulu, nanti pembengkakannya yang besar di sini. Di sini nanti bisa kecil, karena di saat pemangkasan terakhir keluar anak cabang akar, pembengkakannya akan kalah sama yang di depan yang kita potong terlebih dahulu. Nah, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.